Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi ya salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah izinkanlah kita hidup di pagi hari ini ya. Dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, nikmat yang sangat besar Allah bagi kepada kita, nikmat iman dan Islam. Ya, alhamdulillah kita orang beriman. Saya orang beriman, tuan-tuan, puan-puan orang beriman, dan kita orang Islam. Kalau bukan ada nikmat iman dan Islam, di mana kita? Allah. Tengoklah orang-orang yang tidak ya Islam itu. Tuan-tuan puas sekalian, bagaimana hidup dia? Ya, terkadang dia mencari dunia saja. Allah, dan tak kira semua yang halal dengan yang haram itu. Tapi alhamdulillah kita percaya ya, keimanan kita bahwa bukan dunia saja. Dunia ini tempat apa? Tempat untuk persinggahan. Dunia pinjam-pinjaman. Betul kan? Pinjam-pinjam, ganti-gantian. Ya. Dulu rumah kita itu bukan rumah kita. Sama ada kita warisi dari orang tua kita, atau kita beli tanahnya, kita buatkan rumah. Tapi akan kekal di situ kah? Tidak kan? Allah. Kita akan tinggalkan satu hari nanti. Ya Allah, ya Rabbi. Tidak ada yang kekal. Kalau ada orang yang kekal,
maka Nabi SAW akan kekal di dunia ini. Tapi semulia-mulia makhluk Tuhan, semulia-mulia Rasul, dan semulia-mulia makhluk Tuhan itu, ya dia pergi. Maka kita pun akan pergi juga. Dan ada satu tempat yang kekal. Sama ada surga atau neraka. Kita semua. Sama ada surga atau neraka. Surga kekal. Neraka kekal. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita daripada ahli surga. Kamu kata amin. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Jauhkan kami daripada api neraka. Kita mau kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari neraka. Jauh dari neraka. Ya, tuan-tuan puan sekalian, itu doa yang sangat disukai Nabi. Hadis diriwayatkan Anas bin Malik. Kita baca sama. Jangan lupakan ini. Bila-bila masa berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan kami, bagi kami kebaikan di dunia. Kita nak baik di dunia. Ya, biarpun dunia ini sementara, ya, apa lagi? Ya, sekejap saja, tapi kita mau dunia ini kebaikan. Biar kita buat taat. Ya, kemudian di akhirat juga kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami daripada api neraka. Ya, tak minta surga pun, ya, tak layak minta surga. Tapi kalau selamat daripada api neraka, mana tempatnya? Tengok, sebab itu dikatakan doa ini sangat tawadu sekali, sangat beradab sekali. Seolah-olah kita berkata, ya Tuhan, tak layak pun nak minta doa surga. Apa yang kita buat, tuan-tuan puan sekalian? Kita hidup di dunia ini berapa tahun? Antara 60 tahun dengan 70 tahun. Allah. Kalau ada yang lebih, itu sedikit sekali. Adalah beberapa orang itu. Ya, antara 60 dan 70. Itu umur umatku. Allah. Yang di depan saya ini dah lebih 60 ini. Tunggu masa saja. Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sebenarnya bukan yang tua saja. Yang muda pun tunggu masa. Sedangkan di surga itu kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Betul itu tuan-tuan. Boleh kita renung-renungkan itu. Bukan 1 tahun, 2 tahun, 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 10.000, bukan 100.000. Allah, khalidina fiha selama-lamanya. Apa yang kita buat? Tak layak pun minta surga. Tapi sekurang-kurangnya lah selamat kami daripada api neraka. Allah. Tuan, neraka pun begitu juga. Kita baca sekali lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Anas bin Malik, sahabat yang masyhur ini, khadimu Rasulillah, pernah berkhidmat dengan Nabi berapa tahun? 10 tahun. Apabila orang minta dia berdoa, itu doa dia. Kita baca sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Katanya, tambahkanlah doanya itu saja. Ditambah itu juga dia baca. Turun minta tambah itu juga dia baca. Masya-Allah, tuan-tuan, jangan kita tinggalkan itu. Dan ulama-ulama kita dulu tengok, ya, macam-macam dia doa yang terakhir apa dia kata? Kita baca sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya ada diceritakan satu hamba Allah. Kita tak sebutkanlah siapa orangnya. Ya, dia tidak boleh pendekkan doanya. Kalau ada kerja apa namanya, atau orang panggil makan, ya dia berdoa panjang sangat doanya. Allah, sepatutnya janganlah panjang-panjang. Ya, makanan sudah apa orang nak makan semua. Allah, pendek saja. Tapi dia buat panjang. Orang pun dah kata amin. Dah sudah marah lah. Bila baca, kita baca sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua orang tersenyum. Dah habislah. Barakallahu. Boleh tuan puan sekalian, insya-Allah. Sikit lagi tuan-tuan, sebelum kita mulakan hadis ini, tak apalah kita tengok dulu. Ya, barakallahu fiik. Kita akan baca kitab, ya itu mukadimah tadi, ya, Sunan At-Tirmidzi. Sunan sunnah Nabi yang dihimpunkan seorang alim daripada negeri Turmuz. Turmuz boleh baca Turmudi, boleh baca Tarmidhi, boleh baca ya Tirmidhi. Ya, orang kita dia kata banyak apa namanya, kalau dia baca Tarmidhi, bukan Tarmidhi. Iya, itu Melayu punya. Tarmidhi. Mi-nya jangan panjang. Ya, hadis riwayat Tarmidhi katanya bukan ya, mi-nya jangan dipanjangkan. Sama riwayat Tirmidhi,
atau Tarmidhi atau Turmudi. Begitu bacaannya. Ya, barakallahu fiik ya. Ya, orang Persia. Sekarang barangkali Iran itu ya, orang Persia sebenarnya hamba Allah ini, barakallahu fikum. Ya, namanya Abu Isa, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Dia susun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia susunlah, dia himpunkan. Maka masyhurlah kitabnya dengan Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi. Muhammad Abu Isa Muhammad bin Isa. Kalau ditanya orang siapa nama Imam Tirmidzi, Muhammad bin Isa dari negeri Tirmidz, Tarmidz. Ya, barakallahu fikum. Kitabnya ini kitab yang besar, salah satu daripada kutubus sittah, kitab yang 6, disebut namanya ibu ya atau induk segala kitab hadis. Biasa yang besar itu, yang hebat itu, yang payah disebut namanya ibu. Tengok ibu negeri, ibu negara, ibu apa lagi? Tolong, ibu apa lagi? Ya, ibu negara, ibu negeri, ya, ibu negeri dunia ini mana? Makkah, Ummul Qura. Ya, ibu segala ya negeri, itu Makkah. Maka kitab-kitab ya hadis, ulama-ulama pilih 6 kitab, mereka kata ummahatu kutubil hadis. Ibu-ibu bagi segala kitab hadis. Ada 6. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. 6. Ulang balik, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kitab kita ini kitab yang keberapa? Keempat, betul ya? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kalau kamu dengar itu hadis riwayat Tirmidzi, inilah kitabnya, Masya Allah. Kitab yang besar ni dalam hadis. Dan Nabi galakkan kita dengarkan hadis-hadis Nabi SAW dan sampaikan. Boleh tuan-tuan sekalian? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Sebab bila kita dengar hadis Nabi, Masya Allah, kesannya sangat besar. Ya, ilmu yang paling berharga sekali, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Masya Allah. Dan dua itu kaitannya sangat besar. Apa yang disebut Tuhan dalam Al-Quran, itu disebutkan Tuhan dari Nabi dalam hadisnya. Dan ia mensyarahkan, menerangkan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam Al-Quran. Boleh tuan-tuan sekalian? Pastikan kalau boleh tiap-tiap hari kita baca Al-Quran. Kalau boleh dengan tafsirnya, kita ada belajar tafsir dan juga belajar hadis-hadis Rasulullah SAW. Jangan kita anggap remeh, Masya Allah, tuan-tuan puas sekalian. Ya. Karena dengan Al-Quran dan hadis, seorang itu selamat ya selepas wafat Nabi SAW. Yang ditinggalkan Nabi 2 perkara. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Kalau kamu berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selepas aku. Nabi sudah tidak ada lagi. Berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Quran, kitabullah, kitab Allah dan juga sunnatu nabiyikum. Tuan-tuan puas kalian, sikit lagi. Ya, tak apalah, kita tengok dulu muka surat berapa ni. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Untuk makluman kita, Sunan At-Tirmidzi ini disyarahkan ulama-ulama besar. Salah satu daripadanya orang kita, Masya Allah. Yang saya tahu hanya satu orang saja. Orang kita Melayu yang mensyarahkan salah satu daripada kutubus sittah itu. Ya, orang kita. Ya, daripada Lubuk Merbau. Namanya siapa? Syekh Muhammad Idris bin Abdul Raub. Lubuk Merbau. Orang Arab tak boleh sebut Lubuk Merbau. Dia kata apa? Marbawi, ya, Al-Azhari, dia belajar di Universiti Azhar, ya, orang Lubuk Merbau. Dia syarahkan ya Sunan At-Tirmidzi, dia bagi nama Bahrul Madhi, lautan yang sangat luas sekali, betul. Hadis-hadis Nabi itu ya, kalau disyarahkan seperti lautan yang tidak bertepi. Oh, Masya Allah, tuan-tuan puas sekalian. Siapa yang ada kitabnya muka surat juzuk 18. Juzuk 18 ya muka surat 107. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qol. Ini yang jawi, yang rumi muka surat 162. Masih lagi cerita orang yang akhir keluar daripada neraka. Ya, selama-lama ada iman
Dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Sebab itu kita jaga iman kita. Baik, tuan-tuan puas sekalian, tengok ya, kita semua di dunia ini ada orang beriman dan ada orang kafir. Iman dan kafir. Alhamdulillah itu saya katakan tadi nikmat yang besar. Allah jadikan kita orang beriman, iman dan Islam. Masya Allah. Tuan-tuan, alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Tuan-tuan puas sekalian, orang beriman masuk surga. Orang kafir masuk neraka. Barakallah. Iya, tapi jangan lupa orang beriman ini bermacam-macam. Allah, ada orang beriman ya terus masuk surga. Ya, tidak masuk neraka. Ya, tapi ada orang beriman dia masuk neraka dulu baru masuk surga. Ya. Tuan-tuan puas sekalian, dan ada orang yang beriman ini masuk surga dengan tidak ada hisab. Kita semua ada hisab nanti. Kita akan diperhitungkan. Allah, ya, tuan-tuan puas sekalian, apa yang kita buat kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Allah, sebab itu terkadang kita lupa tuan-tuan puas sekalian. Kita ingat begitu saja, senang-senang. Sebenarnya tidak. Apa yang kita buat, ya Tuhan akan tanya kita di akhirat nanti. Barakallahu fiikum. Ada 10 orang dalam baris Nabi SAW. Tidak ada hisab, terus masuk surga. Allah. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Dalam satu majlis, Nabi beritahu 10 orang masuk surga dengan tidak ada hisab. Orang kita sekarang sebut apa? Ya, orang mulia-mulia atau orang besar-besar itu apa namanya? VIP. Allah. Ya Allah. Orang susah-susah mereka masuk surga terus. Disebut Nabi 10 orang, tapi sebenarnya bukan itu saja, ada yang lain-lain lagi. Cuma dalam satu majlis sebut Nabi. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Sa'id, Talha, Zubair, Abi Ubaidah Ibn Jarrah. Satu lagi orang kaya itu siapa? Abdurrahman bin Auf. Mereka berjalan di permukaan bumi ini. Nabi dah beritahu mereka ahli surga. Dan mereka terus beribadah. Kalau kita barangkali beritahu apa, kita payah sembahyang lah. Itu ajaib itu tuan-tuan puas sekalian. Dan bukan mereka saja, ada lagi hadis-hadis yang lain tuan-tuan puas sekalian. Ya Allah, ya barakallah, banyak sahabat-sahabat yang lain. Dan semoga kita pun jangan putus asa. Ya, mungkin dengan amalan yang kita buat, kita boleh masuk surga dengan tidak ada hisab. Dan boleh minta pada Tuhan, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga dengan tidak ada hisab. Ya, tapi kita tengok ini dosa-dosa kita yang banyak dan macam-macam. Ya, tapi jangan putus asa. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ada orang terus masuk surga, tidak ada hisab. Dan jangan lupa yang mula-mula masuk ke surga siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu surga itu ditutup. Apabila Nabi nak masuk, ditanya siapa kamu? Katanya kata penjaga surga itu, aku disuruh supaya jangan ada orang masuk melainkan kamu yang mula-mula masuk ke surga. Kalau begitu siapa yang mula masuk ke surga? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana awwalu man tanshaqqu anhul ard. Sabda Nabi, akulah yang mula-mula keluar dari kubur itu. Sangkakala yang pertama semua orang mati. Sangkakala yang kedua semua orang hidup. Semua hidup dan ada hisab, ada mizan, timbangan dan sehingga ada titian sirat. Allah, tuan-tuan puas sekalian, dan yang mula-mula masuk ke surga siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keluar dari kubur itu pun Nabi, yang masuk surga pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puas sekalian, apabila ada perhitungan, ada hisab, tuan-tuan puas sekalian, ada soal jawab, Allah, jauh lagi perjalanan kita. Jauh lagi, jangan diingat bila kita mati dah selesai dah semua, tidak. Ya, baru permulaan itu. Ya, tuan-tuan puas sekalian, ada timbangan, ada segala-galanya. Kalau nampaknya kebaikannya lebih baik daripada keburukannya, dia orang beriman masuk surga terus. Tapi kalau dia keburukannya, kejahatannya, maksiatnya lebih berat daripada kejahatannya, itu keadilan Tuhan, maka tuan-tuan puas sekalian, dia masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu. Ya Tuhan, kalau bolehlah jangan kami masuk neraka, jangan masuk kami neraka sebentar pun tidak mau. Tuan-tuan puas sekalian, terus masuk surga. Alhamdulillah, ya Rabbi ya Karim. Jadi selama-lama ada iman di dalam hatinya, dia akan masuk surga.
Dan dalam hadis yang ini kita akan baca lagi, sudah baca satu hadis tapi ada lagi kaitannya dengan itu. Ya, dia tidak akan kekal di dalam neraka, dan Nabi ceritakan ada satu orang yang dialah akhir orang yang keluar dari neraka. Semua orang dah masuk surga lah. Dah masuk surga semua. Tinggal satu orang lagi. Kita dah lalu sebelum ini dia keluar dari neraka itu dengan mengesut kan. Kita dengan mengesut. Dia tidak, bukan apa, sebab sudah lama dalam neraka tu. Dan akhirnya, Masya Allah, dia masuk surga tu. Tuan-tuan puas sekalian. Dia kata, ya Tuhan, sudah penuh. Sudah penuh. Tinggal dah penuh semua kan. Ya. Perasaan dia saja. Allah. Firman Tuhan, kau masuklah. Ya. Tuan-tuan puas sekalian, sudah penuh ya Tuhan katanya. Akhirnya, tuan-tuan puas sekalian, Allah bagi dia di surga itu berapa kali dunia? 10 kali dunia. Allah. Kalau orang yang terakhir masuk surga, orang yang paling rendah martabatnya, dia dapat 10 kali dunia. Ini bagaimana orang-orang yang hebat-hebat itu, tuan-tuan puas sekalian. Sebab itu kita mintalah Allah bagi kita surga. Dan surga itu siapa yang punya? Allah. Kurnia Tuhan sebenarnya. Yang kita katakan tadi, 60 tahun akan dapat surga untuk selama-lamanya, bagaimana? Allahumma inna nas'aluka. Kita baca sama, jangan lupakan yang ini juga. Kita baca sama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta kepada ridhamu ya Tuhan. Ridhokanlah kami. Ya, jangan kami dimurkai. Minta ridhamu dan surgamu, dan berlindung dengan Engkau daripada murkamu. Janganlah kami dimurkai ya Tuhan. Banyak dosa. Contoh Nabi Adam itu. Dia sudah satu buat kesilapan. Tuhan kata jangan dekati pokok ini. Ya. Dia diperdaya oleh syaitan. Waswasalahu masyaitan. Dia dan isterinya Hawa, datuk dan nenek kita. Allah. Tuan-tuan puas sekalian, maka apabila mereka sudah tersilap makan itu, dan sebenarnya Nabi tidak bersalah, tapi karena hikmah yang besar dan karena pangkat yang tinggi, maka dua-duanya berdoa. Kita baca sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami telah menganiaya diri kami dengan buat dosa. Ya, hari-hari kita buat dosa tu. Apalagi mata ini, tengok. Ya, keluar saja dari masjid macam-macam nampak. Allah. Sepatutnya kalau kita nampak yang haram itu, pejamkan mata, alihkan. Tapi tengok lagi. Allah. Na'udzubillah. Lidah lagi paling hebat lagi. Mengumpat sana, bercakap. Allah. Tuan-tuan puas sekalian. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tidak Engkau ampunkan bagi kami, rahmati kami, jadilah kami daripada orang yang merugi. Ya Tuhan, jangan jadikan kami orang yang merugi. Biarlah orang yang beruntung. Tuhan, ampunkanlah. Ya, ampunkanlah. Rahmatilah. Okay, barakallahu fiikum. Tapi tuan-tuan puas sekalian, ya, muka surat berapa tadi? Ya, 107. Muka surat yang 162. Barakallahu fiik. Saya ada bawa satu buku lagi, Tuhfatul Ahwazi namanya, lil Imamil Hafiz. Ini untuk rujukan saja, Abul Fida Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim. Nama dia Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim. Ya, tengok. Ya, dia seorang alim besar, orang Mubarak Puri, orang India, Masya Allah. Dia bantebi dengan bahasa Arab. Juzul Sabi, juzul yang ke-7. Juzuk yang ke-7, ya, dan Abi Dzarrin, ya, muka surat 315, 115. Baik, tuan-tuan puasa, kita baca hadisnya. Ini cerita orang yang akhir, ya, orang yang akhir keluar daripada neraka karena masih ada iman lagi, dia masuk ke surga. Nabi teruskan lagi, ya. Tadi ya tidak baca sebelum ini lebih kurang macam itu, dan ini menguatkan katanya. Orang yang sama ini. Ya. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'arifu akhiru ahlin nari khurujan minan nar wa akhiru ahlil jannati dukhulan jannah yuta bi rajulin fayaqulu salu an sighari dhunubihi wa akhbi'u kibaraha fayuqalu lahu amilta kadza wa kadza yauma kadza wa kadza amilta kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza qala fayuqalu lahu. Ya.
Fayuqalu lahu ya fa inna laka makana kulli sayyatin hasana. Qala fayaqulu ya rabbi laqad amiltu asya'a ma araha ha huna. Qala walaqad ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajizuhu. Hasanun sahihun. Imam Nawawi, kalau kita baca hadis ini, kita ada hadis ini riwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan dia kata hadis ini hasanun sahih. Hadis yang sahih. Ya, sahih, hasanun sahihun, hasan dan sahih. Oleh tuan-tuan sekalian, ini gunanya kita mengetahui ya kitab yang 6 itu. Kita baca terjemahannya daripada Abi Dzarrin. Ya, Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, sahabat Nabi yang masyhur. Siapa namanya? Abi Dzar. Abu Dzar, namanya yang betul Bapa Sizar. Mungkin ada anaknya Sizar. Nama yang betul Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Baik, barakallahu fiik. Nah, tulis ya, jangan lupa ya, supaya jangan lupa. Barakallahu fiik. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku tahu akan akhir ahli neraka. Ya, keluar daripada neraka, dan akhir ahli surga ya masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentulah ya, dia kata aku tahu ya, aku diberitahu, karena Nabi tidak boleh tahu begitu saja ya, akan satu orang nanti, ini perkara yang gaib ini ya, aku pasti mengetahui apa ya ada orang yang akhir keluar dari neraka. Allah, semua dalam neraka itu sudah yang kekal dalam neraka, dialah orang yang akhir keluar dari neraka. Entah berapa lama di dalam neraka itu, na'udzubillah wa na'udzubillah. Orang semua dah masuk surga, tapi dia ahli surga karena dia ada iman, tapi dia masuk neraka dulu. Ya, aku tahu sabda Nabi, akhir orang ahli neraka keluar dari neraka, dan akhir ahli surga yang masuk ke dalam surga. Semua orang sudah masuk ke surga, dialah yang akhir masuk. Semua orang ya sudah keluar dari neraka, ya orang beriman itu, dialah orang yang akhir keluar dari neraka. Boleh tuan-tuan sekalian, orang yang akhir keluar dari neraka, sudah lama di neraka tapi masih ada iman, Allah, dialah orang yang akhir keluar dari neraka, dan dia orang yang akhir masuk ke dalam surga. Yang mula masuk ke dalam surga tadi siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang tidak ada hisab itu. Ya Allah, ya Rabbi, perjalanan kita jauh lagi tuan-tuan dan puan sekalian. Boleh ya, insyaAllah. Ya, sebab itu kalau kita baca hadis Nabi itu, Allah menunjukkan kebenaran, kehebatan Nabi SAW, dan juga untuk motivasi kepada diri kita. Kita akan mati semua tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, kita akan hadapi semua ini. Jadi Nabi cerita, nah, ini orang terakhir keluar dari neraka. Ya, terakhir masuk surga. Ajaib ini tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau bukan diwahyukan Tuhan kepada Nabi, Nabi pun dia tidak tahu. Dan kalau bukan disebutkan Nabi, kita pun tidak tahu. Dan hadis ini hadis sahih, bukan dikata orang. Oh, Masya Allah. Siapa itu? Tak disebutkan namanya. Cuma disebutkan tentang ceritanya. Barakallah. Dan pasti terjadi. Tuan-tuan dan puan sekalian, pasti terjadi. Ya, tuan-tuan puan sekalian, ya, apabila dia sudah dikeluarkan daripada daripada neraka itu dan dimasukkan ya sebelum dimasukkan ke surga itu ada persoalan-persoalan. Fayaqulu, maka berkata berkata Tuhan berfirman, ya, kamu tanya oleh kamu daripada kecil-kecil dosanya, dan kamu sembunyikan yang besarnya. Ya, tuan-tuan puan sekalian, firman Tuhan, tengok ya. Ini sebenarnya kurnia Tuhan. Luasnya rahmat Tuhan. Firman Tuhan kepada tanya dia, ya, dosa-dosa yang kecil. Ya, yang kecil, dan sembunyikan dosa-dosa besar. Sebenarnya karena dosa-dosa besar lah dia masuk neraka kan. Allah. Tapi ya, tanya dia tentang dosa-dosa kecil saja. Allah. Ini rahmat Tuhan itu. Sehingga Nabi ketawa ini apabila dengar cerita ini. Ditanyalah, kamu buat begini-begini kah? Dosa-dosa kecil saja. Allah.
Tuan-tuan puas sekalian. Fayaqulu salu an sighari dzunubihi. Kamu tanya daripada dosa-dosa kecilnya. Wa akhbi'u kibaraha. Kamu sembunyikan yang besar-besarnya. Fayuqalu, maka dikatakanlah kepadanya. Ya, wahai orang yang akhir keluar dari neraka dan orang yang akhir masuk ke surga. Amil takada wa kada. Engkau ada buat macam ini kah? Allah. Dosa-dosa kecil saja. Kecil-kecil saja. Kau ada buat macam ini kah? Pada hari yang begini-begini. Allah. Tuan-tuan. Rupanya ada catatan itu. Ya, hari ini berapa hari bulan? 23. Atau 10 Rabiul Awal. Masya Allah. Tuan-tuan puas sekalian. Besok hari apa? Hari Senin 11. Besoknya 12. Tengok. Masya Allah. Ya, kamu buat 10 Rabiul Awal begini-begini. Ya, tuan-tuan puas sekalian. Ya Allah. Tapi tak disebut yang besar-besar. Yang besar itu, naudzubillah berzina, apa namanya? Ya, makan harta anak yatim. Apa lagi? Lari dalam peperangan. Ya, durhaka kepada dua ibu bapa. Ya, naudzubillah. Ya, makan harta riba. Naudzubillah. Tuan-tuan puas. Ini dosa-dosa kecil saja. Kau buat macam ini, pada hari yang macam ini, yalah memang tak boleh ditolak. Betul, tuan-tuan puas sekalian. Ya Allah. Dan kita akan ingat semua apa yang kita buat. Ini hebatnya tuan-tuan puas sekalian. Ya, dan tercatat dan kita ingat. Ya. Amilta kada wa kada. Terus lagi, fi yaumi kada wa kada. Ya, kau buat macam ini. Pada hari yang ini begini kau buat. Pada hari yang ini begini kau buat. Begini ya. Oh, Masya Allah. Bagaimana? Ya. Kalau apa ya tuan-tuan puas sekalian, maka dia mengaku, tuan-tuan puas sekalian, dia mengaku tidak boleh dielakkan. Ya, fa yuqalu lahu fa innalaka makana kulla sayyi'atin hasanah. Tengok rahmat Tuhan. Firman Tuhan katanya, maka bahwasanya bagi engkau tempat tiap-tiap kesalahan itu satu kebajikan. Oh, Masya Allah. Tuhan tukarkan. Ya, perkara-perkara yang kecil itu, engkau buat kejahatan, diampunkan dan ditukarkan dengan kebaikan. Allah. Tuan-tuan puas sekalian. Ya, barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Ya, ada dikatakan karena dia sebenarnya sudah bertaubat. Jadi ditukarkan kebaikannya itu kepada kebaikan. Ya. Tuan-tuan pas sekalian, ada disebutkan dalam Al-Quran illa man taba. Dia akan disiksa, Tuhan akan menyiksa orang yang buat maksiat itu illa man taba. Orang bertobat wa amila salihan wa amila amalan salihan, dia berbuat amal yang saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itu digantikan Tuhan kejahatan mereka dengan kebaikan. Tuan-tuan pas sekalian, ini rahmat Tuhan yang luar biasa nih. Orang buat dosa, Masya Allah, kemudian dia bertaubat, betul-betul bertaubat. Allah ampunkan dosa itu dan Tuhan gantikan kejahatan itu dengan kebaikan. Itu yang kita harapkan tuan-tuan puas sekalian. Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan puas sekalian, maka dia kata, tuan-tuan puas sekalian, maka Allah tukarkan kejahatannya itu dengan kebaikan. Dia dapat pahala dengan apa namanya? Karena telah ditukarkan. Ya, tuan-tuan sekalian, maka dia sangat gembira. Ya Tuhanku katanya, sebenarnya aku ada buat perkara-perkara yang tidak aku tengok di sini. Aku tidak tengok di sini ya Tuhan. Ya. Tujuannya Tuhan puas sekalian, karena dia tengok keburukannya telah ditukar dengan yang baik. Maka dia kata, ya Tuhan, dengan harapan kalau yang lain-lain itu pun ditukarkan dengan kebaikan. Ya kata Tuhan, ada lagi perkara-perkara dosa yang besar saya tak nampak, dengan harapan supaya ditukarkan dengan kebaikan. Tuan-tuan puas sekalian, ya sebab itulah Nabi ketawa. Qala faqad ra'ait, ya Tuhan, katanya yang kecil-kecil saja yang ditunjukkan, yang besar-besar itu mana? Karena diharapkan kalau yang kecil-kecil pun ditukarkan dengan kebaikan, yang besar pun ditukarkan dengan kebaikan, tentu lagi banyak dia dapat pahala. Pada qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika. Aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Ya, Nabi tertawa karena yang luar biasa. Biasanya kalau dah
dapat yang baik-baik, dosa-dosa yang kecil itu sudah dimaafkan, ditukarkan dengan yang baik-baik, ya sudah syukurlah. Tapi dia mau yang dosa-dosa yang besar itu pun ditunjukkan kepadanya supaya ditukarkan dengan yang apa? Ya, yang baik. Ya, Nabi heran takjub sehingga Nabi ketawa hinggalah zahir gerahamnya. Hasan sahih. Baik, tuan-tuan sekalian, boleh ya, barakallahu fikum, kita tengok dalam syarahnya. Baik, tuan-tuan puan sekalian, kita tengok dalam syarahnya. Masalah 78 ya. Ya. Betul ya, barakallahu fiik. Baik, kamu dengarkan ya, lebih jelas itu kita baca syarahnya. Ya, masalah 78, akhir manusia yang keluar neraka dan akhir manusia yang masuk ke surga. Macam yang kita katakan tadi. Maka dengan sesungguhnya manusia yang masuk surga itu tidak dengan sekaligus. Bukan sekaligus masuk surga itu tidak. Ada yang duluan masuk itu kita katakan tadi. Ada tidak ada hisab, terus masuk terus. Ya, tuan-tuan puas sekalian, ya masuk semuanya, bahkan ya ada yang terdahulu kemudian masuknya itu menurut kira-kira kebahagiaan dirinya. Ada yang masuk awal, ada yang masuk kemudian, ada yang masuk dan ada yang masuk neraka dulu baru masuk surga. Maka orang yang cukup bahagianya itu tidak ada ia membawa dosa daripada dunia. Maksudnya dosanya pun sudah diampunkan. Bahkan banyak membawa kebajikan. Kebajikannya lebih baik daripada keburukannya. Maka masuklah ia dahulu dan siapa yang membawa kesalahan, ada dosa dulu, apa dosa? Ya, ada keburukannya, maksiatnya lebih berat, dia masuk neraka dulu. Maka dibersihkanlah kesalahan itu dengan siksa. Ya, tuan-tuan puas sekalian, kalau dunia ini masuk penjara seumur hidup. Ada beberapa tahun. Habis hukuman, keluarlah dia. Inilah tuan-tuan puas sekalian. Ya. Maka jadi kemudian ia pun masuknya. Demikianlah orang yang keluar daripada neraka itu terdahulu kemudian juga kira-kira menurut habis siksa atas kesalahannya. Habis kesalahan masuk surga. Maka orang ini kesalahannya lamalah ia tinggal dalam neraka. Dan orang yang sedikit kesalahannya tidak lama ia di dalam siksanya di dalam neraka, tapi akhirnya dia akan masuk ia ke surga selama-lama ada iman. Sebab itu jaga tuan-tuan puas sekalian. Ya, lawan daripada iman ini syirik. Jangan buat syirik, tuan-tuan puan sekalian. Ya, apabila sudah buat syirik, batal amal semua. Sudah jadi orang kafir. Lain asyrakta la yahbatanna amalu. Firman Tuhan kepada Nabi, kalau engkau buat syirik, sebenarnya Nabi tidak buat syirik. Untuk kita semua ini. Kalau engkau buat syirik, maka batal semua amalmu karena engkau bukan orang beriman lagi. Dan kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Hinggalah jadi berlaku ada yang keluar dari neraka itu akhir daripada sekalian orang dan masuk surga akhir daripada sekalian orang. Ini cerita Nabi tadi. Demikianlah disebut di dalam khabar seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya. Tengok. Dia sarahkan tuan-tuan puas sekalian. Ya. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'arifu ahlan nari khurujan minan nari wa akhiru ahli nari dukhulan jannata. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya siapa? Abu Dzarrin radhiyallahu anhu, Jundub bin Junada. Kita katakan tadi. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku tahu sabda Nabi akhir ahli neraka pada keluarnya daripada api neraka dan ahli surga yang masuknya ke dalam surga. Tentulah wahyu daripada Tuhan. Tengok. Ya, yuta birajulin ya fayaqulu salu an sighari dhunubihi wa akhbi'u kibaraha fayuqalu lahu amilta kada wa kada wa yauma kada wa kada wa amilta kada wa kada fi yaumi kada wa kada. Jadi dibawa oleh malaikat ke hadapan Allah. Tengok. Ya, ini di padang mahsyar dia apa ini ya, tuan-tuan puas sekalian, dengan seorang yang dikeluarkan dari neraka ya
tiba di hadapan Tuhan, maka berfirman ia bagi malaikat itu, tanyai oleh sekalian kamu daripada dosa-dosa yang kecil. Tengok, dosa-dosa kecil saja dulu supaya dapat sukacita, biar dia gembira. Ini rahmat Tuhan ini. Allah, ya. Sebenarnya dia banyak dosa besar, tapi yang disebut dosa-dosa kecil, ya. Dan sembunyikan yang ni, tak usahlah zahirkan dosa-dosa yang besar, benda-benda perbuatan pada masa ia di dalam dunia. Maka berkatalah malaikat itu bagi laki-laki itu, telah engkau perbuat perkara masa begini-begini pada hari begini-begini. Bagaimana? Kata malaikat, engkau buat begini-begini kan? Pada masa yang ini, hari yang ini, tarikh yang ini. Oh Allah, telah engkau perbuat perkara pada dosa begini-begini dan pada hari ini. Qala fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ya, fa indalaka makana kulli sayyatin hasanah, masyaallah, semata-mata rahmat Tuhan. Tengok kata rawi, ya, maka dikata orang bagi laki-laki yang tersebut berdosa itu, hai laki-laki, maka bahwasanya Tuhan kurniakan bagimu menempati tiap-tiap kejahatan itu kebajikan. Ditukarkan kejahatan-kejahatan yang kecil itu, ya. Ada mengatakan semata-mata kurnia Tuhan, ada mengatakan karena sudah bertaubat. Allah tukarkan kejahatan itu jadi kebaikan. Masya Allah, gembira dia. Tuan-tuan, tentulah gembira kan? Tapi memang dia adalah orang akhir yang keluar dari neraka dan orang yang akhir masuk surga. Qala fayaqulu ya rabbi qad amiltu asya'a ma araha huna. Kata rawi, apakala dilihat oleh laki-laki itu akan kurnia Tuhan balasan dosa kecil-kecilnya itu ditukarkan dengan beberapa hasanat kebaikan, maka datanglah tomaknya. Jangan-jangan boleh tambah lagi kebaikan ini. Dia mau tengok lagi kejahatan-kejahatan itu. Sehingga ini menjadikan Nabi ketawa. Dan ingat ia akan dosa-dosa yang besar, kiranya dapat balasan hasanat besar. Maka ia pun berkata, ya Tuhanku, demi sesungguhnya telah hamba perbuat beberapa perkara dosa besar yang tiada hamba lihat. Tengok. Ya, kalau sepatutnya dia diam sajalah, alhamdulillah kan, tak payah ditunjukkan lagi dosa besar itu. Tapi karena dia tengok dosa kecil itu ditukarkan dengan kebaikan rahmat Tuhan, maka datanglah tomaknya. Tengok, Allah. Kalau dosa-dosa besar itu pun nanti ditukar dengan kebaikan, tentu lagi banyak dia dapat pahala. Akan balasan hasanatnya. Ya, di sini manakah manakah dia Tuhan? Ya, apabila Nabi dengar ceritakan itu, Nabi sendiri pun ketawa. Manusia tomak, tuan-tuan puan sekalian. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajizuhum. Kata Abu Dzar, maka demi sesungguhnya telah aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa ia hingga nampak zahir gerahamnya. Sebab pun tertawa itu kenapa? Karena heran ia akan hal laki-laki itu. Karena adalah adat orang yang mau sembunyikan apa kesalahan diri. Tengok. Semua orang akan ingin supaya disembunyikan kesalahannya. Ya, tuan-tuan puan sekalian. Semua begitu. Kalau boleh janganlah orang nampak kesalahan kita. Tapi apabila ditukarkan kesalahan itu dengan kebaikan semata-mata kurnia Tuhan, dan itu dosa-dosa kecil, maka dia mau dosa-dosa besar pun ditukarkan dengan kebaikan, maka datang tomaknya. Katanya, Tuhan, aku dah buat perkara-perkara dosa besar, aku tak nampak. Ya, dengan harapan kalau ditukarkan dengan kebaikan, sehingga Nabi pun ketawa. Tiba-tiba ia sendiri menzahirkan kesalahannya dengan sebab tomaknya. Ini cerita semata-mata kurnia Tuhan, tuan-tuan puan sekalian. Dialah orang akhir yang keluar daripada neraka dan dialah orang yang akhir masuk surga. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Berapa dalam hadis yang sebelum ini kita baca, berapa banyak dia dapat kerajaannya di surga itu? 10 kali dunia. Allah, tuan-tuan pasti Allah, jadikan kami daripada ahli surga. Ya Allah. Bukan 10 kali Melaka. Allah. Bukan 10 kali Malaysia. 10 kali dunia ini. Boleh tuan-tuan sekalian? Itu juga ya. Barakallahu fiikum barakan. Dan sana sudah alam yang lain. Bukan lagi alam di dunia ini, tuan-tuan puan sekalian. Ya, boleh? Ya, jadi kita jadikan ini motivasi. Kalau rasa malas-malas nak datang sembahyang ke masjid, Allah, dengarkan hadis ini bagaimana? Saya akan pergi ke masjid. Ya, ya, tuan-tuan puan sekalian. Jangan lupa yang mula-mula dihisap kita nanti dari kiamat apa? Anis salat. Kalau salatnya lepas, oh Masya Allah, lagi baik, ya dia beruntunglah.
Tapi kalau tidak dia merugi. Barakallahu fikum ya. Dan salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Boleh melarang daripada yang mungkar, yang keji dan yang munkar. Jaga salat. Barakallahu. Nah, insyaallah tuan-tuan puan sekalian, mudah-mudahan kita daripada ahli surga. Kita semua ada masalah. Kita baca doa Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Banyak dosa tuan-tuan puan sekalian, ampunkanlah. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini khas untuk Nabi Yunus kah atau kita semua? Sabda Nabi, untuk kita semua. Kau tak bacakah ayat itu? Wa ayyuba iznada rabbahu fizzulumati wa zannuni iznada rabbahu iznada rabbahu وَزَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ya, pada ujungnya itu kadzalika nunjil mu'minin. Tuan-tuan puan sekalian, orang beriman begitulah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk Nabi Yunus saja, tetapi untuk semua orang beriman. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Kita akhiri dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasma' min da'wati la yustajabu laha. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayy, Ya Qayyum. Nas'aluka ya Allah min khairi ma sa'alaka min 'abdika nabiyyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min 'abdika nabiyyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal balagh. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa sembahyang 2 rakaat. Siapa yang pergi sembahyang subuh berjamaah, dia tunggu sampai terbit matahari. Janganlah terbit matahari. Dia syuruk 7.9. Tambah 10 minit lagi berapa? 7.19. Dia tak boleh itu. Dan sembahyang 2 rakaat, dia dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Boleh sembahyang 2 rakaat lepas ini, sama ada sembahyang sunat isyraq atau sembahyang duha, dapat pahala haji dan umrah yang sempurna dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.